Semuanya berawal dari masjid ini. Kecil, di dalam gang, di tengah pemukiman non-muslim. Semuanya berawal dari masjid ini. Kecil, di dalam gang, di tengah pemukiman non-muslim. Berawal dari pergerakan anak muda yang selalu bermimpi besar, dimulai dari hal yang paling dasar. Di sini mereka berkumpul, belajar merendahkan ego, untuk belajar dari awal. Tua, muda, yang berilmu, bahkan mereka yang baru kembali dari petualangan. Perlahan tapi pasti, satu demi satu berdiri, bukan untuk gengsi, tapi mencoba meneladani Masjid Nabawi. Ujian yang kami hadapi, kami ubah menjadi inspirasi. Senyum mereka menjadi motivasi untuk mengantarkan amanah sampai ke tempat tujuan. Kami berdiri bukan karena kami hebat. Kami berdiri bukan karena kami kuat. Semua ini adalah karunia dari Allah yang mungkin baru setetes. Semua ini menjadi tiang fondasi untuk jembatan amal soleh yang siap dilewati. Ada yang bilang tempat ini seperti Taji Master, menyalurkan energi orang lain ke tempat yang tepat. Tempat yang mencerminkan bahwa Islam diciptakan untuk seluruh manusia. Jawaban kenapa kami ada di sini? Karena kami punya satu visi, ingin bertaubat dan memperbaiki diri. Bergerak, menggerakkan, dan bertumbuh bersama. Dan kami baru mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma. Mari kita mulai dengan bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan kita bersolawat kepada Rasulullah dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah setelah sekian lama libur sampai juga ke sini lagi ya. Kok naik. Oke. Hari ini insya Allah kita akan bahas tentang syarat terkabulnya doa. Dan teman-teman semua harus dipahami hari ini musuh Islam strateginya adalah membuat orang Islam putus asa berdoa. Ya, dibikin putus asa berdoa sehingga nggak mau berdoa lagi. Dan orang yang tidak mau berdoa ini dihukuminya orang sombong. Orang sombong. Silakan baca surat Ghafir ayat 60 dulu. Surat 40 ayat 60. Boleh diajarin tuh itunya. WhatsApp Qoro'ah. WhatsApp HP Qoro'ah kan tinggal diketik 40.260 langsung keluar. Nah ini juga nih sama nih. Ini Rian, sama juga temennya Andri. Pani, ini Pani nih. Dia boleh. Sudah ketemu 40-60? Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan. Nah, itu dia. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti aku kabulkan. Artinya semua doa itu mutlak harus dikabulkan karena ini janjinya Allah. Justru orang yang nggak mau menyembah Allah, salah satunya adalah orang yang tidak mau berdoa. Jadi jangan sampai nggak berdoa. Harus berdoa sama Allah, tanda kita minta, tanda kita merendahkan diri. Nah, di situ kan ada kata-kata tuh yang menyembah. Ya, kalau baca Arabnya coba. Ud'uni asya. Ya. Nah, ya. An ibadati. Ibadati itu asal katanya abada ya'budu. Jadi kalau jadi isim jadi abdun. Abdun itu artinya hamba. Jadi teman-teman semua yang namanya menghamba itu, beribadah itu kata dasarnya adalah hamba. Hamba itu namanya artinya merendah. Ya. Jadi konsepnya beribadah itu adalah konsep dasarnya merendah. Jadi kita sholat itu bukan tanda kita bisa sholat, tapi karena kita mau merendahkan diri di hadapan Allah. Makanya Allah bilang kalau mau sholat, panggilan sholat datang. Bahkan bisnis saja yang nilainya besar harus ditinggalkan. Ya kan? Tanda apa? Tanda kita menghamba sama Allah. Jadi yang namanya ibadah, semua kegiatan ibadah itu adalah bukti bahwa kita merendahkan diri. Sedekah banyak bukan karena kita punya duit, tapi karena kita merendah. Mengakui bahwa apa? Bahwa ini bukan uang saya, uangnya Allah. Saya cuma dititipin doang, gitu ya. Ini kan bahasanya Nabi Ibrahim dulu. Sapi yang dia punya, kambing yang dia punya sampai 12.000 ekor itu dia bilang ini punya Allah. Sementara jadi milik saya karena saya ngerawat. Tapi kalau nanti Allah ambil, ya saya kasihkan gitu. Nah ini adalah konsep merendah. Nah berdoa adalah wujud kita merendah kepada Allah. Dan kalau kita merendah, kalau kita menghamba dengan benar, Allah bilang, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Namanya pasti, kalau Allah bilang pasti, berarti kan mutlak dikabulkan ya Pak. Tinggal dikabulkan sekarang, besok, bulan depan, tahun depan, atau nanti. Atau di saat-saat yang tidak kita duga.
Berdoanya kapan, kejadiannya kapan. Oke? Itu terserah Allah tuh, itu hak prerogatifnya Allah. Kita nggak punya hak untuk bertanya. Coba bayangkan, kalau kita punya jangankan hamba ya, jangankan hamba, kita punya pembantu aja di rumah. Terus nanya sama bos sama tuannya gitu, Bu, ibu kapan pulang kampung? Ada hak nggak dia nanya? Nggak ada hak ya, nggak ada hak. Apalagi nanya, Bu, suami ibu kapan gajian gitu. Ada hak nggak dia nanya begitu? Nggak ada. Tapi kalau dia nanya, Bu, saya gajian kapan? Itu masih ada haknya dia kan? Tapi kalau nanya, ya Allah kapan doa saya dikabulkan? Punya hak nggak kita? Nggak punya. Nggak punya. Yang namanya hamba itu yang namanya hamba adalah semangat merendahkan diri. Dan ini yang jarang dibahas ya. Kita taunya beribadah saja. Padahal semangat beribadah itu dimulainya dengan merendahkan diri. Jadi bagaimana hari ini kita bisa dikabulkan doanya? Sebetulnya semangatnya adalah semangat menghamba, semangat merendahkan diri. Nah, merendahkan diri itu efeknya banyak. Kalau kita punya karyawan dan dia nurut sama kita, efeknya banyak kan, Pak? Kalau disuruh nyuci piring, ya mau. Disuruh ngangkat bawang, ya mau gitu ya, Pak ya. Nggak mungkin kerja sama Bu Yuli, disuruh ngangkat barang, kok ibu nyuruh-nyuruh saya ngangkat bawang sih? Kan ibu bukan ibu saya. Kan kamu kerja sama saya kan gitu ya. Nggak mungkin disuruh ngangkat, nggak mau. Kecuali kalau dia kerjanya nyuci mobil, disuruh ngangkat bawang, mungkin agak berubah tuh. Saya kan tugasnya nyupir, bukan ngangkat bawang. Masih mungkin ngelawan begitu. Tapi begitu punya karyawan yang model kayak gitu, ingat nggak Bu kira-kira? Oh, dia kalau saya mintain tolong nggak mau. Kira-kira kalau nanti bagi-bagi bonus, dia paling gede apa nggak tuh kira-kira? Kira-kira paling gede apa nggak tuh? Supir yang disuruh bantuin ngangkat bawang nggak mau. Bukan tugas saya. Kira-kira begitu pembagian bonus dapat paling gede apa enggak? Enggak. Tapi kalau ada supir yang disuruh tolong sekalian bantuin angkat bawang, siap. Disuruh ngapain aja siap. Kira-kira kalau giliran bagi bonus, Pak, inget nggak tuh sama dia? Nah, dia gedein deh, dia menurut orangnya, disuruh apa aja mau, nggak pernah protes. Nah, sama nih dengan kita hari ini yang mau kita bahas. Bagaimana doa itu terkabul? Nanti kita bahas di surat Al-Baqarah ayat 186. Surat Al-Baqarah 180. Kita bedah ayat ini untuk mengetahui sebetulnya gimana caranya supaya doa terkabul. Kita sudah belajar sama Kiai Lukman. Apa? Makanan. Makanan itu komponen kedua. Nanti akan kita bahas di pertemuan ketiga, insya Allah. Bukan pertemuan kedua. Ini pertemuan pertama. Ada surat Al-Baqarah 186? Silakan. Dan apabila hamba bertanya pada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Oke, kita potong-potong. Siapa yang bertanya kepada Rasulullah? Bertanya tentang Allah, siapa? Dan dijawab dekat sama Allah. Hambanya kan? Berarti kalau yang nanya bukan hambanya, kira-kira Allah dekat apa jauh? Ini belum tentu dekat. Ya, belum tentu juga jauh, karena Allah Maha Penyayang ya. Tapi belum tentu dekat. Kita nggak bisa menghukumi jauh, tapi belum tentu dekat. Contoh deh, ada orang yang nanya nggak kerja sama Bu Yuli, nggak kerja, nggak ada urusan gitu ya. Tiba-tiba nanya, Bu, bawangnya kapan datang? Kan bingung ya. Ngapain kamu nanyain bawang? Kamu kerja apa? Saya enggak. Beli bawang nggak pernah, jualin bawang nggak pernah gitu ya. Kan aneh jadinya ya. Apalagi kalau ada orang yang nanya, Bu, saya gajian kapan? Kan kamu nggak kerja sama saya, kau minta gaji sama saya. Benar? Kalau ada orang nanya, ya Allah, kapan sih Allah nolong saya? Ya Allah kan tanya balik, kok minta tolong sama saya? Emang kamu hamba saya bukan? Kan gitu ya. Logika sederhananya kan begitu. Makanya Allah bilang, jika hambaku bertanya tentang aku, jawab aku dekat. Berarti Allah dekat sama siapa? Hambanya. Satu, hamba Allah. Lalu? Iya. Aku kabulkan doa siapa? Hambanya. Apabila dia berdoa aku kabulkan. Berarti rumus dikabulkan doa harus jadi hamba Allah dong, jangan jadi hamba yang lain, benar?
Kalau mau dapat gaji dari Bu Yuli, ya kerja sama Bu Yuli, jangan kerja sama Fani, minta gajinya ke Bu Yuli. Enak Fani, nggak enak di Bu Yuli, gitu ya. Benar nggak? Tiba-tiba saya bilang ke Fani, Pan, bagi jajan. Kata Mas Fani, emang lu anak gue? Gitu. Kasih Bang Fani. Ya habis ini minta semua. Ya. Jadi yang namanya berdoa itu dikabulkan kalau hambanya Allah yang berdoa. Kalau bukan hamba Allah bagaimana mau dikabulkan? Ini rumus simpel aja sebetulnya kan. Ada seorang anak datang ke Bu Rini gitu. Bu Rini minta jajan. Bu Rini bingung sendiri. Kamu anaknya siapa kok minta jajan sama saya? Tapi dikasih nggak Bu? Kira-kira. Dikasih ya. Yang kedua, lanjut Bu. Hendaklah mereka mulai Siapa merekanya kira-kira yang ditujukan? Hamba lagi ya. Hendaklah mereka apa? Taat perintah yang beriman kepada dan agar mereka membawa kebenaran. oke, beriman kepada. Jadi kalau sudah jadi hamba Allah, apa tugasnya jadi hamba Allah? Taat perintah sama beriman. Pernah mikir nggak Bu, kalau ayatnya begini, ada nggak sih hamba Allah yang tidak taat perintah? Banyak. Ngaku-ngaku hamba Allah tapi nggak taat perintah. KTP-nya doang yang Islam, tapi perintahnya nggak. Pernah dengar orang yang masuk Islam tapi sampai sekarang masih deket-deket sama perempuan yang bukan muhrim gitu ya? Masih posting-posting sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ada? Banyak. Banyak. Ada nggak orang yang taat perintah, ada hamba Allah taat perintah tapi tidak terima? Banyak juga. Banyak juga. Ya, saya dengan izin Allah nih, kalau nggak hari ini atau besok ketemu sama head of treasury bank. Gajinya mungkin 200-an juta, tapi keluarganya lagi berantakan. Anaknya 2 sama sekali nggak pernah mau ngobrol sama bapaknya. Sudah nggak mau. Anaknya udah dewasa semua. Terus datang, Mas saya mau diskusi. Udah siap Pak diskusi sama saya. Saya bilang itu, karena kalau ngomong sama saya nggak ngomong pakai akal gitu. Kan selama ini Bapak ngomongnya akal terus. Dasarnya adalah iman. Akal dipakai untuk menguatkan iman. Beda ya. Ada orang yang menggunakan akal untuk mencari iman. Itu awal tuh. Nabi Ibrahim melakukan itu, menggunakan akal untuk menguatkan iman. Dia nyari Tuhan dengan akal, matahari, bulan, bintang, baru ketemu Allah. Setelah itu udah nggak mikirin pakai akal lagi tentang ketuhanan. Dan orang ini lagi nyari. Dan begitu saya bilang omongan pertama, pertemuan pertama kemarin saya bilang, Bapak kerja di mana? Saya kerja di bank, bagian treasury bank, bagian nyari-nyari untung dari jual beli mata uang dan lain-lain. Oke. Saya tanya, Bapak kalau makan di restoran yang Bapak suka tapi ternyata jual babi, Bapak masih mau makan di situ apa enggak? Ya enggak lah, haram. Saya cari tempat makan yang lain. Kalau enggak ada tempat makan yang lain, Pak, cuma situ satu-satunya. Ya saya akan keluar dari situ, tetap saya akan berusaha cari tempat makan yang lain. Oke. Kalau tempat kerja Bapak haram, Bapak mau berhenti apa enggak? Diam nih. Ada peluang dia enggak punya kerjaan lain kan? Karena sekian tahun kerjanya di situ. Dan gajinya 200 juta, meninggalkan gaji 200 juta. Bingung gitu. Nah, jangan dijawab dulu, Bapak mikir dulu aja. Nah, ini 1-2 hari nanti ketemu lagi. Udah janjian kemarin. Jadi saya berkaca ya, oh dulu saya begini kayaknya gitu ya. Begini kayaknya situasinya gitu. Cuma kalau saya keluarga belum, karena anak masih kecil, istri saya juga belum ngelawan dan lain-lain gitu ya. Kalau ini istri sudah ngelawan, anak sudah ngelawan. Jadi situasinya sudah genting. Sampai dia mikir, saya mempertahankan istri, anak, atau saya mengutamakan diri saya sendiri. Banyak orang yang taat perintah, sholat, puasa, tapi begitu disuruh berhenti dari tempat kerja yang haram, ngomongnya apa? Biasa. Nah, korupsi. Atau itu masih mendingan lah itu. Ada yang bilangnya apa? Nanti saya makan dari mana? Ya karena kalau makan dari mana iman rusak nggak? Ya kan? Hati-hati loh. Rusak iman itu belum tentu karena nyembah sesuatu selain Allah. Cuma gara-gara ngomong aja. Gara-gara ngomong. Nih tadi malam saya ngisi kajian.
Ada pertanyaan begini, Ustadz mau nanya, bagaimana kalau menanggapi teman-teman yang kalau diajak sholat terus jawabannya, gue mah Kristen, jadi jangan nggak sholat. Jawabannya begitu. Ada nggak yang bercandaan-bercandaan gitu? Banyak. Saya bilang ini murtad sudah. Harus syahadat ulang. Loh, kita suruh dandan bareng samaan sama mereka aja nggak boleh, benar nggak? Iya. Dulu sebelum ada syariat Nabi Muhammad mensyariatkan sholat puasa Tasu'a 9-10 Muharram, kan yang puasa itu siapa? Mereka kan Yahudi kan. Lalu Nabi Muhammad bilang apa? Kita harus puasa juga. Karena yang berhak sama Nabi Musa kita dibanding dia. Tapi jangan samain, tambahin 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya. Artinya kita nggak boleh nyamain nama dia. Nyamain puasanya aja udah nggak boleh. Nyamain dandanannya aja udah nggak boleh. Apalagi nyebut, ayo Dra, sholat. Nggak, gue mah Kristen. Ini sudah murtad, Pak. Beneran. Bercandaan ini gila-gilaan. Begitu saya tanya, kenapa ngomong begitu? Ya kan saya cuma bercanda aja. Ini langsung ingat, baca surat 9 ayat 65. Belok dulu ya dikit. Bukti bahwa ini keimanan. Fa'in tawallau, bukan, salah. Walain sa'al tahum. Layakulanna inna kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. 965. Coba apa bunyinya, Bu? Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersandar gurau dan bermain-main saja. Orang-orang yang begitu kalau ditanya, kan saya cuma bercanda. Lihat ujungnya. Allah bilang apa? Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Nah, coba. Jangan, kita nggak main di situ, nggak boleh ya. Makanya saya keras banget kalau udah urusan bercandaan sama ayat, sama Allah, sama Rasulnya. Karena saya nggak mau diledek begitu sama Allah. Itu kan ledek tuh. Kul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Silakan bercanda yang lain lah. Jangan bercanda soal ini. Ada bercandaan soal sholat, saya nggak mau. Saya beneran nggak mau. Tapi saya juga masih bisa bercanda di area yang lain gitu. Ya, di sini juga ada yang sering saya ajak bercanda gitu. Bang Pani sering saya ajak bercanda ya. Coba Bang Pani aja yang jarang datang. Salahnya. Ibu bukan rahasia. Oh, saya. Oke. Jadi ini kombinasi. Makanya kalau kombinasi ini dilakukan, Allah bilang apa? Allahum yarsudun. Ayatnya kan begitu ya. Wa idza ta'ala ka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i jada'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. La'allahum agar mereka semua yarsudun berada di jalur yang benar. Berada di cara yang benar. Cara yang benar untuk mendapatkan doa yang terkabul adalah ini, 3 ini. Makanan adanya di sini nanti. Satu bagian dari ketaatan. Makanan halal adalah dasar keimanan, makanan baik adalah dasar ketaatan. Orang beriman tuh mutlak harus makan yang halal, mutlak. Makanya nggak perlu dibahas lagi sebetulnya makanan halal buat orang beriman. Yang perlu dibahas apa? Makanan baik. Karena baik itu relatif, masing-masing orang beda-beda. Sama dengan surat Al-Asr. Wal Asri, surat berapa? Surat 103 ya? 103. Coba baca. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Coba. Ini belok sedikit biar kebuka ininya. Demi masa. Standar ya? Iya betul, demi masa. Demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian. Siapa yang rugi, Bu? Manusia ya. Manusia secara umum loh. Manusia secara umum tuh ada orang beriman juga ada, ya, ada orang kafir juga ada, orang musyrik juga ada, beriman, orang manusia secara umum. Ini manusia. Apa yang kita lakukan sama manusia? Coba. Kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali manusia yang beriman, dia nggak akan rugi. Lanjut apa? Dan mengerjakan kebaikan. Oke, lanjut. Saling menasihati. Saling menasihati. Menasihatinya apa, Bu? Yang pertama? Kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Oke, Bu. Kalau menasihati manusia, standar pertama adalah menasihati kebenaran.
baru menasihati kesabaran. Karena manusia secara umum belum tentu benar kan? Ada orang kafir nggak di sini? Apa yang kita nasihatin sama dia? Ya harus benar dulu dong. Ya kan? Tuhan nanti belum tentu benar loh. Ya kan? Tapi kalau menasihati orang beriman, lihat surat 90 ayat 17, lihat bedanya. Surat Al-Balad ayat 17. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman. Orang beriman ya, apa yang dilakukan? Dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Oke. Sabar dan kasih sayang. Lihat bedanya ya. Kalau sama manusia, kebenaran nomor 1. Tapi sama orang beriman, sabar nomor 1. Nggak ada lagi disebut kebenaran. Kenapa coba? Sudah benar. Harusnya sudah benar. Orang beriman tuh harusnya sudah berada di atas kebenaran. Mutlaknya kan begitu. Jadi kalau sesama orang beriman, seharusnya kita nggak lagi ngomong benar salah. Karena sama-sama sudah ada di jalur yang benar. Iya. Jadi tinggal menasihati sabar ya, berjalan di atas kebenaran. Karena berjalan di atas kebenaran musuhnya banyak. Musuhnya banyak. Begitu ada teman yang bercanda-bercanda tentang gua mah Kristen, kan kita harus negor, bener nggak? Kira-kira kalau kita negor marah nggak dia? Ya lalu kaku banget kayak kanebo kering begitu ya? Bercanda dikit lah, slow gitu. Besok-besoknya nggak ditemenin kita, bener nggak? Iya memang. Dan saya terserah lah, nggak mau temenin gua terserah aja gitu loh. Iya kan? Ditinggalkan. Dan yang namanya Quran itu kan 2 isinya, Basyiro wa Naziro, ya kan? Basyir itu berita gembira. Semua orang kalau diberi berita gembira, Basyir, ya kan? Kalau Basyir datang semua happy kan? Benar nggak? Tapi kalau udah ngomong peringatan, coba kalau Ibu Yuli bilang begini sama karyawannya, mulai bulan ini semua gajinya naik 20%. Happy nggak tuh semua karyawan? Pasti. Tapi kalau Ibu Yuli bilang, mohon maaf sekarang krisis, gaji dipotong 30%. Masih. Bener nggak? Bener nggak? Ya kan? Kalau udah Basyir, semua happy. Kalau sudah Nazir, belum tentu semua terima. Ada yang gondok di dalam hatinya. Makanya ketemu nanti surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah. Ya, surat Al-Maidah. Ada orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Wataro kasih rompi kulubihim. Ya kan? Ada orang-orang yang di hatinya ada penyakit. Justru malah begitu dikasih tahu tentang kebenaran, dia lari ke tempat lain. Ya, surat 5 ayat 52 coba. Mulai di 52 dulu. Ya, 552. Fataro kasirom minhum yusari'una fihim, itu benar ayat. Coba. Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka. Mendekati mereka siapa? Mendekati dan Nasrani. Ya, musuh kita gitu loh. Karena begitu kita kasih peringatan, dia nolak, malah mendekat ke sana. Terusin Bapak. Seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Tuh. Dia takut mendapat bencana, malah mendekatnya ke siapa? Ke Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Takut bencananya di dunia. Saya takut miskin, takut nggak dapat jabatan, takut nggak dapat, iya kan? Banyak nggak hari ini yang mengorbankan akidahnya demi dapat jabatan? Ya, itu sudah nanti KIB digerebek. Oke? Ya, jadi yang namanya orang beriman sudah mutlak harus ada di atas kebenaran. Jadi nggak perlu lagi kita ngomong-ngomong yang benar-benar, tinggal sabar dan berkasih sayang. Kebenaran itu apa? Udah tahu? Kebenaran yang mana? Kebenaran kan ada ya, surat 4, 147, surat 42, 147, 3, ayat 60, surat 18, ayat 29. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu min rabbikum fala takum minal mumtarin. Wa qulil haqqu min rabbika. Kebenaran itu yang datang dari Allah. Berarti kesimpulannya orang beriman akan memegang kuat apa yang Allah berikan kepada kita.
Betul nggak? Iya. Makanya ayatnya tuh Khudhu hijrok, bukan, surat Al-Baqarah ayat berapa ya? 62, 63 ya. Warafa'na fawqakumut tur bimisa warafa'na fawqakumut tur. Ya. Ayat berapa itu? Surat 63 kalau coba. Iya. 63 coba, Bu. Khudhu ma atainakum biquwwati wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Apa coba ayat artinya? Ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Ya. di atasmu seraya berfirman. Oke. Pegang teguhlah apa yang telah kami berikan Tuh, kepadamu. Allah bilang apa? Pegang teguhlah apa yang sudah kami berikan kepadamu. Apa yang diberikan ke kita sekarang? Teguh, udah. Teguh. Berarti kita ganti sekarang. Pegang kuat-kuat. Nanti dia bilang kuat ma'ruf lagi di sidang. Pegang kuat-kuat apa yang sudah Allah berikan ke kita. Apa yang Allah berikan ke kita? Apa? Yang Allah berikan sama kita apa? Al-Quran. Kan Rasulullah bilang begitu kan, Quran dan Sunnah. Dua yang kita pegang kuat-kuat. Agar kamu bertakwa. Jadi hari ini kalau sudah punya Quran, Qurannya dipegang kuat-kuat karena petunjuknya ada di situ, kebenarannya ada di situ. Contoh jalannya, jalan para nabi, para orang soleh. Itulah sunnah. Ya kan? Kan doa kita gitu kan, ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami jalan yang lurus. Betul? Jalan yang lurus yang mana? Dan yang kau ridhoi. Ya, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Artinya jalan orang yang sudah pernah hidup duluan apa bukan tuh, Pak? Duluan. Iya kan, duluan kan, tinggal nyontoh kan sebetulnya. Iya. Kalau mau dapat jalan lurus tinggal nyontoh siapa? Orang yang diberi nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Para nabi, para siddiqin, syuhada, sholihin. Surat An-Nisa ayat 69. Ya kan? Jadi tinggal nyontoh nabi dan jadinya. Kita harus nyontoh nabi, nyontoh orang soleh, nyontoh para syuhada, nyontoh para siddiqin, bukan nyontoh BTS, bukan nyontoh artis, karena artis belum tentu benar. Jangan nyontoh pejabat, karena pejabat belum tentu benar. Nah, Ya kan? Jadi yang dicontoh ada surat 4, 6, 9. Ini contoh ke sini nih. Ya. Nah, hari ini kita mau nyontoh apa yang Allah lakukan. Dari 3 hal ini kita bahas ini dulu nih. Yang pertama, hamba Allah. Bagaimana jadi hamba Allah. Sekali lagi yang saya bilang tadi. Hamba itu bahasa Arabnya abdun. Abdun. Yang namanya artinya hamba. Hamba itu identik dengan merendahkan diri. Ini sebetulnya fondasinya. Kalau mau jadi hamba, rendahkan diri di hadapan Allah. Bukti rendah diri di hadapan Allah, rendah hati sesama manusia. Inilah bahasanya Kiai Lukman kan? Rendah diri kepada Allah, rendah hati sama manusia. Makanya kalau kita lihat ciri-ciri hamba Allah di surat 25 ayat 63 sampai 68, ya, hamba Allah. Surat 25 ayat 63 sampai 68. Coba dibuka apa yang pertama? 25. 63. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Rendah hati. Benar nggak? Dibuka dengan rendah hati. Tidak rajin menabung. Rendah hati dan tidak sombong serta rajin menabung ya. Lanjut doa. Dia nyari benerannya. Lanjut doa, Bu. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salah. Oke. Dan orang-orang bodoh. Nah, inilah kesulitan bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu nggak komplit, nggak mampu mengartikan bahasa Arab yang sedemikian kompleks. Di situ kalau baca Arabnya kan jahilun. Betul ya, jahilun ya? Jahilun atau jahilin? Jahilun. Nah, jahilun. Jahilun itu artinya orang yang tidak punya ilmunya, orang yang nggak tahu apa-apa, belum tentu bodoh loh ya. Orang yang nggak tahu apa-apa bisa profesor, benar nggak? Kalau dia profesor matematika, ngerti nggak dia soal kedokteran? Tapi bukan orang bodoh kan? Kalau ada guru bahasa Inggris, dosen bahasa Inggris, ahli bahasa Inggris, ngerti nggak dia kira-kira? Ya, kalau bukan orang Sunda, benar nggak? Tapi bisa disebut orang bodoh nggak? Enggak, tapi dia tidak tahu. Ya. Jadi jahilun itu belum tentu bodoh. Jahilun itu artinya orang yang nggak ngerti.
Dan kebanyakan manusia hari ini mendustakan Islam karena mereka nggak ngerti. Makanya Rasulullah kan waktu Jibril bilang, kalau kamu berdoa kepada Allah untuk minta menimpakan orang Taif itu gunung ya, pasti dikabulkan sama Allah dan aku akan timpakan gunung Taif ke kamu. Apa jawaban Rasulullah? Jangan, karena mereka nggak ngerti, mereka nggak tahu. Makanya kalau hari ini sikap kita sama orang-orang yang nggak ngerti, jangan dipersekusi. Kita harus bilangnya apa tadi? Salam. Salam itu kan artinya doa kan? Semoga dapat hidayah, semoga Allah tuntun kita, kan gitu ya. Assalamualaikum pergi dengan cara yang baik ya. Ya. Dalilnya kebanyakan manusia hari ini begini nih, 10:39. Bal kadzabu bimalam yuhitu biilmihi. Walam yakmihim takwilu. 10:39. Ya. 10:39. Bahkan yang sebenarnya mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya. Nah, kebanyakan manusia mendustakan yang belum mengetahuinya. Makanya saya sering bilang itu siapa Abu Janda yang sering ngomong-ngomongin Islam. Masih ada, masih hidup Pak. Udah. Ya. Kita bisa tantang sama dia, apakah dia sudah baca Quran sampai selesai? Apakah dia sudah baca Quran sampai selesai? Pinteran dia malah. Masa iya? Belum tentu, kalau pinter nggak gitu. Nggak tahu, ini orang nggak tahu, orang nggak ngerti. Ya kan? Sampai ada yang nulis tuh, Tuhanmu lemah, pakai perlu dibantu sekarang segala, atau orangnya udah di penjara sekarang kan? Itu kenapa dia ngomong? Kan dia nggak ngerti. Nggak ngerti, udah ngomong. Makanya orang Islam jangan ikut-ikutan kalau nggak punya ilmunya. Surat 17 ayat 36. Ya. Karena kita tuh nggak bisa menghukumi sesuatu kalau nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu apa-apa soal anak saya kemarin sakit. Jadi begitu istri saya nanya, ya gimana nih anak? Ya saya nggak tahu, bawa aja ke dokter. Ya kan? Yang penting punya mental apa Pak? Yang menyembuhkan Allah, bukan dokter. Jadi nggak sok pinter juga saya bilang, udah tenanglah segala macam. Tenang tetap harus, benar nggak? Semua orang punya masalah harus punya ketenangan. Kenapa? Tenang itu tanda dapat pertolongan Allah. Setelah itu berpikir, oke, solusinya kira-kira Allah izinkan lewat mana? Ya kan? Anak saya solusinya menurut saya ya bukan lewat dokter, karena berangkat ke dokter, ini anak nggak mau minum obat, pulang dari dokter obat nggak diminum, kira-kira obat jadi wasilah sembuh apa enggak? Kalau enggak. Kalau menurut saya, menurut penglihatan saya kemarin, anak saya sembuh karena air zam-zam. Wasilah air zam-zam. Setelah minum air zam-zam, besoknya dingin seharian. Cuma dikasih air zam-zam 0,5 liter. Akhirnya saya jadi WA yang jualan air zam-zam. Mas, masih punya stok air zam-zam nggak? Saya mau beli 1. Siap. Buat apa? Buat anak saya mudah-mudahan jadi wasilah sembuh, dia lagi sakit. Oke. Sampai air zam-zam. Sampai minum, alhamdulillah sembuh. Bukan air zam-zam yang menyembuhkan, tapi Allah wasilahnya air zam-zam. Kenapa? Karena dia lebih banyak minum air zam-zam daripada minum obat dokter. Obat dokter tuh nggak disentuh sama sekali. Coba. Ya. Jadi kita jangan ikut campur sama hal-hal yang kita nggak tahu. Ya, 17:36. Jadi kalau hari ini nggak tahu apa-apa, udah diam aja lah. Atau mendingan tabayun. Perintah Allah di surat 4 ayat 90. 90 berapa ya? 96 ya. Ya ayyuhallazina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. 94, 494 bukan. Coba. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berjihad di jalan jalan Allah, maka telitilah perintah nomor satunya teliti. Carilah keterangan dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seseorang yang beriman. Nah, ini ayat turun gara-gara apa? Gara-gara ada orang kafir Quraisy udah kalah tempur nih, perang Badar atau perang Uhud nih, perang Badar, ya. Udah jatuh pedangnya, pedang kaum muslimin udah di lehernya dia. Lalu dia bilang, saya beriman, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang berimannya nggak percaya, membunuh, jeger gitu. Ini turun ayat begini. Nggak boleh tuh.
Nggak boleh kayak gitu. Kalau dia bilang udah saya beriman, selesai. Kalau udah selesai begitu nggak boleh dibunuh, harus diapain? Tabayun, diteliti. Bener apa nggak nih berimannya nih? Tes dulu gitu. Ayat itu turunnya begitu, asbabun nuzulnya. Jadi hari ini kalau ada orang yang tiba-tiba misalnya berbuat salah gitu, tiba-tiba udahlah saya berhenti, saya kapok, saya tobat, nggak mau berbuat lagi. Enggak lah, saya yakin kamu masih begitu. Nggak boleh kita menjudge begitu, nggak boleh. Nggak boleh. Jahat Apa? jahat. Iya, jahat ya. Yang biasa begitu biasanya siapa? Saya. Oke ya. Jadi jangan kalau menyikapi orang-orang yang tidak tahu, yang jahil dalam bahasa Arab, tapi belum tentu orang bodoh ya. Bisa memang dia nggak punya ilmunya. Jangan kita katain macam-macam gitu. Jangan kita persekusi. Orang Islam nggak begitu. Hari ini yang harus jadi dakwah adalah akhlakul karimah. Nah, Rasulullah SAW sebelum jadi nabi, saya sudah jadi orang yang dipercaya orang, al-amin. Akhlaknya baik. Ya, kita jangan mentang-mentang sekarang berada di dalam keimanan terus merasa paling benar sehingga menyalah-nyalahkan orang. Nggak begitu, sunnahnya nggak gitu. Iya, saya paskas. Kalau nggak paskas nggak pas kan gitu. Okay? Jadi yang namanya hamba nomor 1 disebut sama Allah rendah hati. Lanjut Bu, 64. Alladzina yabituna 64. 25. Ayat 25, surat 25 ayat 64-nya. Ya. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Oke. Tuhan, mereka dengan bersujud dan bermimpi. Orang yang menghabiskan malam hari untuk Bersujud. bukan tidur doang ya, bersujud atau berdiri. Kita ngabisin malam ngapain? Gaple, ngopi, ya, nongkrong, nonton Liga Champion, Gibah Syariah. Jangan ngaku hamba Allah kalau malamnya bablas terus gitu loh. Bener nggak? Ya, ada orang yang malam harinya dihabiskan di kantor, ada dulu, sekarang udah berhenti. Ya. Jadi yang namanya hamba Allah itu kalau malam bangun untuk beribadah kepada Allah, jangan dihabiskan buat hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Makanya benar kata Haji Roma Irama kan, jangan begadang kalau nggak ada manfaatnya. Coba. Malam bagus begadang. Ya. Jadi mulai hari ini ya harus punya tuh, kalau paskas atau SPA ada CHS. ya ada CHS harus masuk tuh bagian malam untuk berdiri dan bersujud. Apa paketannya sholat malam? Bangun malam paketannya apa aja? Paketannya ya nomor 1 mulai dengan apa sholat malam? Apa? Tahajud. Dalilnya? Dalilnya? Surat 17 ayat 78 sampai 79. Ya. Ini pakai malam. Ayat malam nih. Jadi malam harus ada ayatnya. Ya bangun tidur, sholat dulu, tahajud. Habis itu ngapain? Habis tahajud. Betul. Baca Quran dulu dong. Baca Quran aja deh. Iya, baca Quran dulu. Ya. Surat Al-Muzammil, surat 73, ayat 1 sampai 5. Kan perintahnya gitu kan ya Al-Muzammil, qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Apa hadiahnya orang bangun malam? Inna sanulqi alaika qaulan sakila. Aku akan memberikan perkataan yang berat buatnya. Apa perkataan berat itu? Didengar orang. Bukan, Pak, bukan begitu. Tanggung jawab besar. Semua yang dikasih sama dari Allah sama para nabi, tanggung jawab besar. Dikasihnya malam pas siang? Malam. Nabi Musa disuruh meninggalkan Mesir pagi, siang, malam. Malam, surat 26 ayat 52. Terus Nabi Muhammad terima wahyu pertama kali sallallahu alaihi wasallam. Wahyu pagi, siang, malam. Malam. Bukan didengar. Ya, menerimanya entah mau didengar itu nggak kita bahas lah. Artinya kita menerimanya, dia menerima perintah itunya malam. Ya, makanya pernah dengar nggak ceritanya Habibie dulu, almarhum Habibie bilang waktu dia kuliah di Jerman, yang ranking 1 itu orang Yahudi. Orang Yahudi itu pinter-pinter. Kenapa? Belajarnya malam. Belajar malam tuh cepet. Menghafal Quran malam. Iya, kayak gitu malam.
Iya. Ya. Coba latihan ya menghafal Quran. Kalau menghafal Quran, pengalaman saya pribadi, 1 halaman kalau siang hari bisa sejam. Paling cepat 30 menit. Tapi kalau malam antara jam 3 sampai sebelum subuh, itu 15 menit selesai. Menghafalnya doang. Tapi untuk mengingatkan besoknya harus murojaah. Ya. Memasukkan awalnya itu gampang banget di malam. Ya, jadi paketan malam, tahajud, yang kedua baca Quran. Yang ketiga ngapain? Tidur. Udah bangun Pak, tidurnya udah lewat. Setelah baca Quran apa? Berzikir. Zikir tuh ada macam-macam nih. Ada istighfar. Istighfar di waktu sahur. Surat 3 ayat 16. 17. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Jadi bangun setelah baca Quran, istighfar. Habis itu bertasbih. Surat Tur ayat terakhir, surat 52 ayat 49. Benar enggak ayat terakhir 49? Surat Tur ayat 49. Bertasbih. Ya, 52 ayat 49 benar enggak? Ya. Apa bunyinya surat Tur ayat 49? Surat 52 ayat 49. Dan sesungguhnya bagi kami orang-orang zalim pasti ada ajab selain itu. 49 bukan itu. Baik, salah. Ya. Dan pada sebagian malam bertasbihlah kepadanya. Tuh. Dan pada waktu terbenamnya bintang-bintang. Jadi malam hari jangan cuma tahajud. Ada habis tahajud baca Quran, terus istighfar, terus bertasbih. Sambil nunggu, habis itu apa? Sholat fajar. Sholat fajar itu nggak witir. Ya witir kan sudah duluan Pak. Habis tahajud kan witir. Iya kan ini sebelumnya. Udah paketannya duha, paketannya tahajud itu witir. Kan ini orang beriman. Kita nggak ngomongin yang itu lagi ya. Oke. Habis sholat fajar, sholat subuh. Habis sholat subuh sedekah. Ini 7 paketannya. Sholat subuh. Sedekah. Ini dalilnya, kalau ini pakai hadis ya. Ya, sholat fajar sama seperti dapat bumi dan isinya, benar ya? Dunia dan seisi. Subuh ini udah wajib ya, nggak usah dibahas. SOP sudah ini. Kalau ini sedekah, ada hadisnya yang kemarin beberapa hari lalu dibahas sama Kiai Lukman. Doa malaikat di pagi hari. Jadi bangun malam paketannya ini Pak, jangan miss kalau mau sukses dan dapat kata-kata yang berat dari Allah. Kata-kata yang berat. Apa artinya? Tanggung jawab yang lebih berat. Yang hari ini jomblo pengen punya istri kan tanggung jawab berat. Istri pengen punya anak. Ya nggak? Yang punya bisnis pengen punya cabang 1, 2, 3, 4. Ya nggak? Yang punya istri pengen punya cabang 2, cabang 3. Wah, bilangin Lukman loh. Oke? Udah ya, ini paketannya ya. Udah dicatat ya. Ya, oke. Jadi yang namanya hamba Allah habiskan malamnya buat ibadah. Bagaimana caranya supaya bangun malam? Tidurnya jangan malam. 2 hal. Pertama, tidur jangan terlalu malam. 2, jangan terlalu kenyang. Makanya saya pernah diskusi sama Ustadz tentang surat As-Sajdah ayat 16. Surat As-Sajdah ayat 16. Tata Jafa. Apa? Betul, Tata Jafa. 32:16. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Begitu enggak bunyinya? Tiga 2:16. Ya, lambung mereka gue baca. No. Saya pernah nanya ayat ini maksudnya apa ya? Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Apakah kita kalau mau makan jangan di tempat tidur? Bukan begitu ternyata. Prakteknya dalam dunia nyata, kalau mau bangun malam, kalau mau tidur tuh jangan makan. Kalau makan terlalu kenyang sehingga tidur tuh bablas tuh susah bangun. Makanya Rasulullah makan terakhir kapan? Habis maghrib kan? Selesai sholat maghrib dia pulang sama ke istrinya terus makan dan tidak terlalu kenyang. Setelah itu nggak makan lagi. Kenapa? Iya makan tadi pas maghrib gitu Bu.
Kenapa? Karena itu tadi, kalau lapar kan jadi terbangun kan. Kalau terlalu kenyang, nggak akan bisa bangun. Terbangun jadi makanan. Tahu aja jeda. Oke? Ya. Jadi caranya dua tuh. Tidur cepat juga kalau terlalu kenyang bablas. Terlalu kenyang bablas. Ya. Oke, lanjut Bu. Balik lagi surat Al-Furqan ayat 65. 64 sudah ini tadi. Malam 65 sekarang. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Takut Karena azab sebenarnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal. Ingat-ingat. Oke, yang namanya hamba itu takut sama azab. Nih, ilustrasi sederhananya begini. Kalau kita kerja di kantor, tapi kita punya salah sama bos. Apa yang kita minta sama bos? Apakah minta bonus? Apakah minta naik gaji? Apakah minta, bos jangan dipecat deh bos? Mana yang diminta? Kita keluarin. Cuma nggak bener tuh, orang pilihannya cuma 3, dia bikin pilihan sendiri. Ya kan? Coba, umumnya semua orang kalau bikin salah di kantor, apa omongannya dia? Jangan dipecat. Iya, saya emang nggak dipecat juga nggak apa-apa lah. Nggak dapat bonus nggak apa-apa, bener nggak? Kenapa? Karena dia merasa punya salah. Orang yang minta bonus adalah orang yang punya prestasi, kan begitu kan? Tapi kalau orang yang tidak punya prestasi, apalagi banyak salah, mintanya apa? Minta selamat, jangan sampai dipecat. Nah sekarang pertanyaannya, kullu bani Adam khotoun, semua anak Adam punya salah. Pada saat kita datang ke Allah untuk sholat, berarti kita lagi bawa dosa. Begitu bawa dosa menghadap Allah, apa yang kita minta? Minta ampun, minta selamat. Karena apa? Kita ada potensi diazab. Ini semangat merendahkan diri adanya di sini. Jadi masuk akal, kenapa kok kita jadi takutnya sama neraka ya? Ya kan kita punya salah. Coba bayangin aja. Mahasiswa yang lagi ngurus skripsi dan salah terus gitu ya. Atau apalagi kalau mahasiswa yang udah kelamaan Pak, udah hampir di DO. Coba. Otomatis datang kan dengan, udah Pak, tolong kasih kesempatan Pak, gitu, jangan sampai DO Pak. Benar nggak? Nggak mungkin minta yang lain-lain, nggak mungkin. Yang penting selamat aja gitu ya. Yang penting lulus dulu, benar nggak? Ini semangatnya nih. Kenapa kita harus takut sama azab? Karena kita punya salah. Kalau punya salah ya lebih banyak minta selamatnya daripada minta hadiahnya, kan begitu. Ya kan? Lanjut 65 langsung 67. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, Ya. mereka tidak berlebihan dan Infak. tidak pula kikir di Tidak antara lebih. keduanya secara wajar. Tidak berlebih dan tidak pelit. Ya. Apa standarnya? Ya. Standarnya Allah jelasin di surat 2 219. Ini udah pernah saya bahas insyaallah. 219. 219. Coba. Wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afu. Qulil afu. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas. Mereka menanyakan Oke. kepadamu Muhammad tentang homer dan judi. Oke, terus Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Ya. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Oke. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa harus mereka infakkan. Ya. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Nah, ini dia standarnya. Standar sedekah adalah kelebihan dari kebutuhan. Jadi kita punya kewajiban memenuhi kebutuhan ya. Kebutuhan sama keinginan beda loh. Butuh rumah nggak? Butuh. Tapi apa yang harus 1000 meter? Apa harus ada kolam renangnya? Enggak juga kan? Perlu nggak motor? Perlu. Tapi apakah harus motor yang harganya 130 juta? Enggak. Perlu mobil nggak? Perlu. Tapi apa harus Ferrari? Nah itulah, bedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Perlu makan nggak kita? Perlu. Tapi apa harus yang sepiringnya 3 juta? Apa yang sekali makannya 500.000? Lopis aja loh. Nah, lopis aja 3 biji kenyang tadi, 4 biji kenyang. Bener nggak? Ini yang paling sulit bagi kita adalah membedakan mana kebutuhan sama keinginan. Betul nggak Bu? Perlu handphone nggak? Tapi apa harus iPhone yang baru paling mahal? Harus itu nggak? Kan? Nggak juga kan? Nggak ada yang
Perlu baju nggak? Perlu baju kan? Tapi apa yang harus mereknya kelihatan di depan sini? Oh iya. Nah, itu dia. Asabi cukup ya, Asabi juga nih. Inilah yang harus kita bedakan ya, membedakan keinginan sama kebutuhan, dan manusia banyak tidak mampu membedakan keinginan sama kebutuhan. Ingat, begitu kita punya keinginan, setan akan masuk ke situ. Setan akan masuk ke situ. Dalilnya surat 22 ayat 52. Para nabi saja kalau punya keinginan diganggu sama setan keinginan. Apalagi kita yang bukan nabi. Apalagi ya? Baca. Dah. Al-Hajj 52. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum kaum Muhammad. Ya. Melainkan apabila dia mempunyai sesuatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan dalam keinginannya itu. Nah, lihat coba. Nabi saja kalau punya keinginan, setan memasukkan godaan ke dalam keinginan kan? Saya pengen punya mobil, nah mulai masuk tuh. Yang tadinya cukup mobil harga 150 juta, kok bagusan gitu ya gitu. Kok nyamanan itu ya. Mulai ya, kalau sudah tergoda kan, kalau sudah digoda kan pilihannya dua, tergoda atau tidak kan. Yang tergoda nanti akan berusaha mengejar ke arah sana. Kalau berusaha mengejarnya dengan cara yang baik, masih mendingan. Tapi kalau menghalalkan segala cara, masuk ke masalah baru, benar nggak? Iya. Hati-hati ya. Kita harus pinter-pinter di sini, membedakan mana kebutuhan sama keinginan. Lanjut, 68 terakhir. Dan orang-orang tidak mempersekutukan Oke, tidak musyrik. dan lain. Terus Dan tidak membunuh orang lain. tidak membunuh. Orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Lanjut, Dan tidak berzina. tidak berzina. Oke. Ini musyrik di urutan keberapa disebutnya? 1, 2, 3, 4, 5. Allah nggak nyebut musyrik duluan loh. Kenapa coba? Saya sering mikir begini, memang mungkin nggak tahu lah, memang pikiran saya error. Kok saya tanya-tanya kenapa musyrik urutan 5 ya, bukan urutan 1? Karena ternyata banyak orang yang hari ini tidak musyrik, dia nggak sombong. Dia sombong. Ada nggak hari ini yang orang beriman dan banyak sholatnya, banyak sedekahnya tapi sombong? Ada nggak? Banyak. Iya. Contohnya. Ya, ada nggak hari ini orang yang membunuh? Ada. Kalaupun bukan membunuh fisik, membunuh karakter, fitnah. Al fitnah tu asyaddu minal qatl. Betul nggak? Fitnah itu lebih besar dari membunuh. Surat Al-Baqarah ayat 100 berapa? 217. Al fitnah tu akbaru indallah. Fitnah itu lebih besar hukumannya di sisi Allah. Ya. Terus surat Al-Baqarah 185. Ya. 185. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minhum min diyarihim tazaharuna alaihim. Oh bukan. Bukan ayat ini. 191-an. Waqtuluhum haitsu taqitumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Wal fitnatu asaddu minal qatl. 191. Betul. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Nah, lanjut. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, kita sering-sering ngomong kan, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Dalilnya itu 191. 217 juga. Syahrul harama bi syahrul harami wal hurmati qisas. Bukan tuh 194. 217. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Bukan. Wa yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Ya. 217. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Ya. Tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya,
menghalangi orang masuk Masjidil Haram, Ya. dan mengusir penduduk dari sekitarnya. Lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Tuh, ada 2 kali disebut tuh. Kalau ayatnya di sana, yang pertama al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kalau di sini al-fitnatu akbaru indallah. Tapi diartikan sama di bahasa Indonesia. Kalau di sini fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kalau di sini harusnya fitnah itu lebih besar hukumannya di sisi Allah. Al-fitnatu akbaru indallah diartikan fitnah lebih kejam dari pembunuhan lagi. Ya. Jadi fitnah nih, hati-hati. Banyak orang hari ini ikut ngangkat beras, tapi memfitnah temennya yang lain. Kenapa dia nggak ikut ngangkat beras? Oh gini, hati-hati. Jaga mulut, jamu. Terus berikutnya berzina. Pernah bandingin ayat zina sama ayat nyuri nggak? Belum pernah ya? Ayat mencuri itu surat 5 ayat 38. Wasariku wasariqatu faqtahu. Wasariku wasariqatu. Yang disebut pertama pencuri laki-laki. Baru pencuri perempuan. Dan hukumnya apa? Kaidahnya dalam Al-Quran yang disebut duluan itu lebih utama daripada yang disebut berikutnya. Ini kaidahnya. Dipelajari di Ulumul Quran. Ya, baca buku Ulumul Quran karangan Syekh Manna wal Qattan. Di situ dijelaskan. Kalau ada kaidah Al-Quran nyebut duluan, berarti dia lebih utama. Betul nggak? 538. Pencuri laki-laki disebut duluan kan? Daripada pencuri perempuan. Sekarang bandingkan dengan surat Nur, surat 24 ayat 2 tentang pezina. Pezina disebutnya laki-laki dulu atau perempuan dulu? 24 ayat 2. Sebelah kanan. Sebelah nggak ada yang pakai Quran ya? Pakai HP. Di tengah berarti. Sebelah kiri. Perempuan dulu kan? Wazdaniyati wazani. Sekarang pertanyaannya, Bu, kayaknya kan banyak zina perempuan apa laki-laki? Loh, masa? Nggak terima dia. Tapi ayatnya perempuan duluan loh. Kok ayatnya perempuan duluan sih? Tapi ayatnya perempuan duluan. Gimana ini? Nah, hukumnya berzina, dalilnya berzina itu surat 17 ayat 32. Dari TikTok. 17:32. Apa katanya? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan. Benar enggak itu? Dan janganlah kamu mendekati Ya, oke. Janganlah kamu mendekati zina. Berarti kesimpulannya melakukan aja udah jelas nggak boleh kan? Apalagi jangankan ngelakuin, ngedeketin aja nggak boleh. Sekarang peluang yang paling besar mendekati zina siapa, laki apa perempuan? Perempuan, karena perempuan auratnya lebih banyak. Iya beneran deh. Laki-laki kan auratnya cuma dari pusar sampai dengkul. Ya kan? Begitu pakai anduk, pusar ketutupan, dengkul ketutupan, boleh nggak ke depan? Boleh. Nah, kalau ibu-ibu, ya kalau nggak malu kan? Kalau nggak malu aja. Berarti kesimpulannya sholat Jumat pakai anduk panjang, boleh nggak? Boleh-boleh saja ketutupan kan? Tapi, iya, cuma itu doang tuh. Punishment-nya punishment sosial kan dari masyarakat. Tapi kalau ibu-ibu, Pak, ada nggak pakai daster, tangan pendek, pakai jilbab ke warung depan? Apa? Ah, Masih ada nih. itu kelihatan ininya, aurat bukan itu, Bu. Ini kan mendekati zina sudah. Nah, terpaksa kita kelihatan. Iya. Kan nggak masuk di pandangannya Bang Fani. Tapi pernah lihat nggak ada anak muda memperkosa nenek-nenek? Pernah dengar nggak beritanya? Pernah. Pernah dengar. Kita itu kan bertanya kayak gitu, kita Apa? kan dia sengaja lihat, kitanya nggak nafsu. Itu gimana? Liburan gitu kan? Iya memang sehari ini kita nggak bisa terhindar dari situ memang. Kenapa? Disyukurin Dia- aja. Istighfar aja, makanya banyak-banyak nunduk, banyak-banyak istighfar. Kata-kata saya nih, teman saya dalam ada satu kontrakan. Teman saya ada di sini kayaknya, nggak tahu. Di pinggirnya sering liburan. Itu gimana Ya, tadi? jangan dilihat. Kalau kelihat, Kalau nggak dilihat ini kan prinsipnya satu kan. Ada hadisnya kan. Pandangan pertama itu halal. alhamdulillah. Pandangan kedua jadi haram. Benar nggak? Makanya prinsipnya gimana?
pakai pakai api. Makanya ada orang yang melotot aja, jangan kedip pandangan kedua, nggak boleh gitu. Yang namanya pandangan pertama itu halal adalah begitu nggak sengaja lihat buru-buru pindah. Ya. Ya. Dan tapi kalau ditungguin itu bukan pandangan pertama. Pandangan pertama bukan ditungguin. Itu mengincer namanya, gitu kan? Ya. Kan nggak mungkin kan? Saya tahu nih jam segini dia lewatin. Nggak sengaja. Tapi tiap hari Pak itu bukan. Ya. Jadi strategi. Tapi kalau ini ayat ya, kita ngebandingin ayat aja ya, ngebandingin ayat nih, ya. Tapi hari ini kan banyak ibu-ibu yang begitu kan, pakai daster, pakai jilbab sih, tapi dasternya pendek atau betisnya kelihatan. Yang kedua, perempuan itu suaranya aja aurat, benar? Coba dah, nanti ibu ngomong sama Bang Fani. Bang Fani, pasti kelepek-kelepek dia. Udah enggak sekarang ya? Udah enggak. Ya, makanya hati-hati perempuan ngomong dengan nada-nada yang begitu aja, laki-laki itu error soalnya laki-laki dengan suaranya aja. Jadi suka baper gitu. Dulu zaman saya kerja ya, zaman saya kerja Pak. Saya kerja di Plaza Indonesia di mall, Trikantor lantai 27. Oke? Di Plaza Indonesia yang pakai rok pendek banyak nggak? Yang pakai you can see banyak sekali. Yang belahannya kelihatan banyak sekali. Tapi kalau ngelihat muka, hampir semua temen tuh nggak pernah sepakat. Cakep ya? Biasa aja. Bisa begitu, benar nggak? Laki-laki jalan 5 orang, perempuan lewat 1. Cakep nggak? Belum tentu sepakat cakep, belum tentu. Tapi kalau laki-laki perempuan lewat belakangnya, lihat betisnya bagus apa enggak? 5-5-nya sepakat, bagus gitu. Iya, beneran sih gitu. Makanya betis itu aurat, muka bukan. Iya, karena ini sama-sama. Iya. Muka kan bukan aurat kan? Kenapa? Karena enggak semua laki-laki sepakat kalau muka itu cantik, belum tentu. Tapi kalau ngelihat betis, mau mukanya kayak apapun, semua sepakat betisnya bagus. Dan saya pernah buktiin itu teman-teman. Gimana menurut lu? Bagus. Oh iya, ya masuk akal. Iya, standar bagusnya semua sama Pak. Gitu. Tinggal nanti begitu balik badan, laki-laki. Ya, makanya hati-hati nih perempuan nih. Perempuan hati-hati, jaga betul propertinya. Ya, jangan sembarangan. Karena lihat betis saya laki-laki bisa kemana-mana pikiran. Ya, jangan mendekati zina. Oke? Apa hukumannya nih 3 ini nih? Baca Arabnya nih. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. 25 ayat 68. Ayatnya Arabnya ujungnya aja. Wa may yaf'al dzalika yalqa asam. Betul. Betul. Wa may yaf'al dzalika yalqa asam, betul enggak? Ya. Ya, wa may yaf'al dzalika, wa may dan barang siapa yaf'al melakukan hal itu. Yaf'al itu fi'il mudhari, berarti sekarang. Present tense lagi melakukan itu. Yalqa itu asal katanya liqa'a. Liqa'a yalqa'u. Menemui, menghadapi sekarang. Fi'il mudhari. Jadi ini kalau melakukan ini balasannya sekarang. Kontan, tunai, jangan nantang-nantang. Ya, 3 ini bahaya. Dan nanti juga Nantinya dilipat gandakan di akhirat balasan. Bahaya sekali. Oke? Ini baru 25, 63 sampai 68. Silakan introspeksi sendiri. Apa betul saya hamba Allah? Ya kan? Ngaku hamba Allah harus ada ciri-ciri ini, betul enggak? Kalau ngaku hamba Allah harus punya ciri-ciri ini. Betul nggak? Kalau ngaku hamba Allah harus punya ciri-ciri ini kan? Kalau ngaku fansnya Manchester United punya ciri-cirinya apa? beli jersey. Ya minimal punya jersinya, benar nggak? Ya kan? Minimal begitu ditanya siapa pemain Manchester United bisa jawab, betul nggak? Siapa pemain sekarang? Bambang Pamungkas, berarti jelas dia bohong, benar nggak? Iya nggak? Ngaku fansnya MU kok nggak kenal pemainnya gitu ya? Ngaku hamba Allah kok nggak melakukan hal ini? Jangan ngaku hamba Allah. Berat nggak membangun ini? Bangun malam itu berat sekali. Belum lagi kalau nanti baca surat jin, baca surat 7 ayat 12, ayat 19.
Baca surat Jin ayat 19 coba. Makanya kalau sholat malam, sholat ya saya nakut-nakutin doang ini mah. Tapi jangan takut ya. Pernah nggak dengar orang, saya kalau bangun malam suka ada yang ngomong Assalamualaikum gitu. Banyak. Nah itu ayat surat Jin ayat 19. Wa kana wa annahu lamma qama Abdullah wad'uhu kadu yakununa alaihi libad. 19. Surat 72 ayat 19. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri di mihrabnya melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Iya. Jadi kalau ada orang sholat, jin mau ngikut, iya mau ngikut. Tapi hamba Allah yang sholat kan di situ kan? Coba baca Arabnya dah. Wa annahu lama qama Abdullah, kan ada Abdullahnya benar. Hamba Allah, kalau hamba Allah sholat, nih hamba Allah yang ada ciri-ciri kayak gini, kalau hamba Allah sholat tuh jin pengen ngikut jadi jamaah. Jadi bukan ngomong bohong kalau tiba-tiba ada orang yang bilang begitu Assalamualaikum, dan Assalamualaikum juga, dia mungkin selesai, nggak usah takut, dia nggak mau godain kita, dia mau ikut sholat. Kecuali kalau kita Assalamualaikum dia bilang Waalaikumsalam, itu lain. Berarti itu bukan jin yang Islam itu. Oke, lanjutin ya. Ini selesai ya 63 sampai 68. Sekarang kita lihat dulu. Berikutnya, ciri-ciri hamba Allah berikutnya. Surat Az-Zumar, surat 39, 17 sampai 18. 39 ayat 17 sampai 18. 17 baca ujungnya aja dah. Berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Betul enggak? Dan orang-orang ya ujungnya aja Bang, baca. Katakanlah. Sebab itu sampaikanlah kabar gembira kepada hamba-hamba. Ya kata Allah, ini perintah Allah nih, sampaikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Siapa hambaku? 18-nya. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Nah, orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang paling baik. Kita sebagai manusia, jangankan hamba Allah, manusia umum saja, dengerin omongan. Ada nggak kalau kita punya masalah, ada yang ngasih nasihat? Ada yang nasihat berdasarkan pengalamannya, ada yang nasihat berdasarkan menurut perasaan gue, ada nggak yang ngomong begitu? Ada. Menurut perkiraan saya, menurut Feng Shui ada nggak? Tapi kita mengikuti perkataan yang paling benar. Siapa perkataan yang paling benar? Dalilnya ayat 23. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, Tuh. yaitu Al-Quran. Nah, Allah sudah menurunkan perkataan yang paling baik. Jadi silakan dengerin nasihat dari profesor kayak, dari dokter kayak, dari psikolog kayak, tapi nasihat paling baik dari Al-Quran. Kalau omongan profesor nggak sama dengan Quran, entah dulu, jangan diterima dulu. Kita tabayinin dulu, tapi belum tentu salah. Mungkin benar secara akal, belum tentu benar menurut iman. Namanya hamba Allah, manutnya sama Quran. Makanya ada bahasa manut Quran. Siapa yang ngomong itu ya? Kalau nggak salah, ada hashtag kayak gitu, manut Quran. Itu kalau nggak salah Jogo Karyan, kalau nggak salah ya, saya lupa. Kalau mau sukses, kalau mau kaya, manut Quran. Oke? Ya. Jadi yang namanya hamba Allah ngikut sama perkataan terbaik. Terakhir, surat 3. Mau disukai nggak? 15 sampai 17. Ya, 15. Surat Al-Imran mulai dari 15 sampai 17. Iya. Ayo, siapa yang mau baca? Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu bagi orang-orang yang bertakwa. Di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Oke. Mereka kekal di dalamnya. Ya. Dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah. Ya. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Allah Maha melihat hamba-hambanya. Siapa hambanya? Ayat 16. Yaitu orang-orang yang berdoa. Ya Tuhan kami benar-benar beriman. Maka ampunilah dosa-dosa kami
dan lindungilah kami dari azab neraka. Yang namanya hamba Allah declare saya benar-benar beriman. Terus minta ampun dan takut sama azab neraka. Oke? Hamba Allah berikutnya, Bu. Orang yang sabar. Apa ciri-ciri sabar? Ciri-ciri sabar. Apakah sabar kalau dijailin terus diem aja? Ataukah apakah sabar habis dagang terus nggak laku terus besoknya berhenti dagang? Meskipun nggak ngeluh, meskipun tidak ngeluh, meskipun tidak curhat kemana-mana, tapi besok saya nggak mau dagang lagi lah. Bukan sabar. Sabar itu surat 13 ayat 24. 22. 22, ya 23 maaf. 22 kali ya. Ya 22, bukan 22 dulu deh. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Ya 22, apa baca artinya? Apa? Yaitu orang-orang yang sabar mengharapkan dan orang-orang yang sabar mengharapkan keridhaan Allah. Orang sabar mengharapkan keridhaan Allah. Jadi kalau hari ini dagang nggak laku, jangan sabar, sabarlah besok juga laku. Kalau hari ini HP dicopet, sabarlah besok juga diganti yang baru. Sabar itu mengharapkan keridhaan Allah. Bukan berarti salah loh ya. Bukan berarti salah tuh kehilangan handphone terus kita ngomong sabar nanti juga diganti yang baru. Belum tentu salah, tapi belum tentu benar menurut Quran. Karena bisa jadi dengan hilangnya handphone bukan cuma datang handphone yang baru, bisa jadi penggugur dosa, bisa jadi dapat pahala sabar kan? Bisa jadi mungkin caranya Allah mengangkat derajat kita dengan sesuatu yang lebih besar daripada handphone. Makanya jangan bersabar untuk satu hal. Sabarlah nanti juga dapat handphone yang paling baru. Kalau dapat handphone doang kan rugi gitu. Allah kan bisa ngasih semua. Benar nggak? Nah, betul. Ya, Allah bilang lagi surat 8, sabar nih ya, nama berkaitan tentang apa yang kehilangan. Surat 8 ayat 70. Surat Al-Kahfi ayat 70. Al-Kahfi, Al-Anfal ayat 70. Kul liman fi aidikum minal asra iya'lamilahu fi qulubikum khairal. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah pada mereka tawanan perang yang ada di tanganmu. Jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu. Lihat ya, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, apa yang akan Allah berikan? Niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik daripada yang telah diambil darimu. Tuh, ya. Kalau ada kebaikan di diri kita, niscaya Allah akan memberikan yang lebih baik daripada yang sudah diambil darimu yang tadi kita udah kehilangan. Tanda kebaikan apa? Apa? Tanda kebaikan. Tanda kebaikan itu yang pertama, mau mengikuti sama perintah Allah kan? Tanda kebaikan itu mau mendengar. Kata Quran apa kalau kehilangan? Sabar. Sabar itu yang mana? Kan begitu kan? Sabar mengharap ridha Allah. Kan begitu teorinya. Jadi ngikut-ngikut gitu. Yang benar itu kan Quran. Kalau kita mau baik, berarti kita mau mendengar. Surat 8 ayat 23. Orang yang mau dapat kebaikan itu surat 8 ayat 23. Tandanya dia mau mendengar. Orang yang mau mendengar itu adalah tanda-tanda orang yang mau baik. Begitu mendengar, dia praktekin. Quran bilangnya begini, kalau kehilangan sesuatu sabar ya. Oke, kita jadi sabar. Ciri sabar apa? Mengharap ridha Allah. Salah satunya. Kalau ini dipraktekin, Allah bilang apa? Akan aku berikan ganti yang lebih baik dari yang hilang daripada dirimu. 870. Makanya kita harus kuasai Qurannya. Karena begitu kita punya masalah, respon kita beda-beda. Bener. Pernah lihat orang yang kena masalah, responnya innalillahi. Betul nggak? Dalilnya ada nggak? Surat Al-Baqarah ayat 156 kan? Yaitu orang-orang yang kalau kena musibah dia akan bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi pernah nggak lihat orang yang punya masalah tapi ngomongnya alhamdulillah? Ada dalilnya nggak itu? Ada juga dalilnya. Lalu derajatnya sama nggak itu mereka? Lebih tinggi.
Lebih tinggi yang alhamdulillah. Kenapa? Karena yang alhamdulillah itu standar takwa, surat 16 ayat 30. Orang bertakwa itu akan bilang semuanya kebaikan. Kalau semuanya kebaikan, yang dapat kebaikan, respon kita apa kalau dapat kebaikan? Alhamdulillah. Dan ini adalah omongan orang-orang yang ada dalam surga. Dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dakwahum alhamdulillahirabbil alamin. Surat Yunus ayat 10. Orang penghuni surga, semua urusannya diakhiri dengan alhamdulillah. Ya. Bukannya salah ngomong innalillahi, tidak salah, betul itu, tapi itu ciri orang sabar. Tapi kalau orang bertakwa, dia akan bilang ini kebaikan. Makanya saya pernah lihat ibunya meninggal, dia nyebutnya alhamdulillah. Tapi jangan kenceng, takut orang sebelah bingung. Mending kalau bingung. Ya. Gara-gara ikut kajian tadi bilang kayak gitu. Tapi ini derajat tuh ya. Masing-masing level tuh ada amalnya. Surat 6 132 ya. Walikulin darajatin mimma amilu. Semua level ada amalnya sendiri-sendiri. Ada perilakunya sendiri-sendiri. Orang sabar perilakunya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang takwa perilakunya alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahirabbil alamin. Beda. Makanya surga aja ada tingkat-tingkatannya, benar enggak? Surga Firdaus tingkatan paling tinggi, surga Aden, surga macam-macam kan. Termasuk neraka paling bawah ada jahanam. Jahanam saja masih takut sama lubang di dalam jahanam. Kalau dibuka, jahanam kesakitan. Coba bayangin. Ngeri banget. Ya, gitu. Jadi kita semua punya levelnya masing-masing. Nggak mungkin kerjaan bos sama kerjaan office boy. Betul lah, Pak? Jadi kalau hari ini office boy ngepel, ya memang kerjaan dia. Jangan bilang bosnya tega ya, dia suruh ngepel tiap hari. Ya memang kerjaan dia, Pak. Ini likulin darajati mimma amin. Semua amal ada, semua derajat ada amalnya sendiri. Yang ngepel. Ya? Bosnya ngepel nih, lagi ngepel. Jadi jangan mentang-mentang bos dan rajin ngerjain segala sesuatu, datang pagi ngepel. Karyawannya bingung nah. Lah, Pak, kerjaan saya, Pak. Kerjaan dia nggak beres. Ya, nggak bakalan beres. Jangan begitu. Kerjakan saja bagiannya masing-masing sesuai dengan tanggung jawabnya, karena masing-masing level ada amalnya sendiri, ada pekerjaannya sendiri. Oke? Lanjut, Bu. Sabar, ini baru sabar nih ya. As-sabirina was-sadiqina. Orang yang benar. Sodikin itu orang yang benar. Benar berarti berada di atas kebenaran. Bukan merasa benar, ya. Ada nggak orang yang merasa benar? Banyak. Banyak. Ada orang-orang yang merasa dia dapat petunjuk. Coba baca surat 7 ayat 30. Sebelah kanan bawah. Farikon ada wa farikon haqqo alaihimud dolalah. Innahum ittakhadus sayatina auliya min dunillah wa yasabuna annahum muhtadun. Betul enggak ayatnya gitu? Ada orang-orang yang coba baca, Pak. 7:30. Sebagian diberinya petunjuk. Oke, ini sebagian diberinya petunjuk. Dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Sebagian lagi sesat. Tapi orang yang sesat apa dia pikir, Pak? Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Lanjut. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Tuh. Ada orang-orang yang mengira kalau dia dapat petunjuk, padahal dia sesat. Hati-hati loh. Iya kan? Ya. Jadi yang namanya benar itu ada dalilnya gitu, ada sebabnya. Jadi kalau hari ini bilang ya, mohon maaf ya, tiap pagi harus, ya contoh yang tadi lah, bangun tidur harus tahajud, ya tanya dalilnya. Makanya tadi saya sebutin dalilnya. Tahajud dalilnya surat Al-Isra ayat sekian-sekian. Selesai suruh baca Quran, dalilnya ini. Jadi nggak ngarang, Pak. Kita ini lagi jalanin agama yang Allah bikin. Agama ini kan Allah yang bikin, bukan bikinan saya kan. Otomatis ngikutin aturan siapa? Ngikutin yang bikin agama, jangan ngarang-ngarang sendiri. Mohon maaf ya, kita kalau di masjid nih, ada nggak imam sholatnya begini nih? Ada makmum yang miring dikit. Nah, dia ngikut siapa, Pak? Imamnya lurus, makmumnya miring dikit. Coba, ada nggak, Pak, yang kayak gitu? Ya, ini kan beribadah pakai nafsunya dia. Harusnya kan beribadah pakai dalil kan? Kita semua kan beribadah pakai dalil, bukan pakai nafsu kita.
Kalau sudah diukur bahwa kiblat itu lurus ke sana, ya sudah ngikut. Bahkan kalau darurat, tempatnya kecil tapi jamaahnya banyak, boleh imam yang sesuai, misalnya ya ini kotak begini nih, harusnya miring ke sono gitu ya. Tapi kalau miring kan muatnya sedikit nih. Akhirnya imamnya doang yang miring, jamaahnya yang lurus ngikutin. Itu masih boleh loh secara fikih. Secara fikih boleh, karena kan kita ngikut rombongan kan, ngikut pimpinan. Gitu. Nah, kalau aturannya begitu, tapi kalau imamnya ngadep sono, jamaahnya nggak mau ngikut, nah ini ngikutin aturan siapa? Kan begitu aja. Ya, yang namanya orang beriman harus di atas kebenaran, as-shodiqin, jadi orang-orang yang benar. Lanjut. Orang yang taat. Oke, orang yang taat. Apa ciri-ciri taat ini terakhir? Taat itu yang gimana? Taat itu Allah jelaskan di surat 22 ayat 34 sampai 35. Temu? Kita azan jam berapa di sini? Bentar lagi ya. 11.40. Oh, udah. Oke, terakhir ini. Karena yang satu lagi mustaghfirina bil ashar tadi tinggal dipraktekin aja. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Terakhir ayat taat. Apa artinya taat menurut Quran? Ya, setiap kali mereka hendak keluar dari neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Ya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah ajab yang membakar ini. 22, 34, 35. Oh, 34. Iya, lain beda sih. Dan mereka diberikan petunjuk kepada mengucapkan ucapan yang baik dan diberikan pula kepada jalan Allah yang terpuji. Salah surat 22. Ya. Beda. Dan bagi Ya. Ah, ini dia nih benar nih. dan bagi setiap umat telah kami syariatkan pemilihan qiblat Oke. agar mereka menyebut nama Allah Oke. dan rezeki yang mencari Terus? rupanya Ya. maka Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk. Nah, orang yang tunduk dan patuh. Taat itu adalah orang-orang yang tunduk dan patuh. Siapa orang yang tunduk dan patuh? Ayat 35-nya, Bu. Silakan. Coba. Yaitu orang-orang yang disebut nama Allah bagi mereka bergetar. Nah, orang yang taat itu kalau disebut nama Allah, hati kita bergetar. Kalau taat sama Allah, ya disebut Allahu Akbar, bergetar nih. Makanya udah mikirin sholat. Lanjut, Bu. Orang yang sabar atas apa yang menimpa. Orang yang sabar atas apa yang menimpa. Hari ini kalau kita kena masalah, pintu nomor 1 harus sabar dulu. Kenapa pintu harus 1 nomor sabar? Nanti ayat 35-nya baru kita baca. Lanjut. Dan orang yang melaksanakan Orang yang taat, ya perintah sholat ya sholat. Jangan punya alasan yang lain. Lanjut. dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan. Nah, itu dia. Itu ciri-ciri orang taat ya. Jadi taat itu bukan cuma satu. Tapi taat tadi di ayat 34 disebut pertama apa? Tunduk dan patuh. Jadi taat itu awalnya harus tunduk, merendah dulu. Jadi kita yang namanya taat itu harus diawali dengan tunduk, merendahkan diri. Jadi bukan karena kita nurut, karena kita hebat gitu loh. Kan dia butuh sama saya. Enggak begitu. Yang namanya taat harus dimulai dengan merendahkan diri. Saya pikir itu yang kita sampaikan hari ini di bagian pertama tentang bagaimana menjadi hamba Allah supaya doa kita dikabulkan. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita bahas tentang taat perintah. Taat perintah yang dimulai dengan merendahkan diri. Apa aja sih hadiahnya bagi orang yang mau merendahkan diri? Dan apa saja yang harus dilakukan? Perintah-perintah Allah yang paling krusial dan paling banyak tidak kita sadari dan paling banyak kita langgar. Ya, paling banyak kita langgar. Kalau udah di Paskas, kalau perintah sholat insya Allah semua jalanin. Perintah puasa semua jalanin. Tapi masih ada nggak perintah Allah yang kita nggak sadari pernah bahkan sering kita langgar? Nanti kita bahas di pertemuan kedua insya Allah. Oke, saya pikir itu dulu. Nanti kita lanjutkan setelah sholat
zuhur sebentar. Habis jam 12 saya pamit duluan ya. Terima kasih banyak. Usikum wa nafsi bitaqallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.